Guys, kali ini kembali dengan info yang sangat menarik nih. Karena ada satu proyek yang sepintas, kelihatannya cuma transaksi jual beli listrik biasa. Tapi begitu digali lebih dalam, taruhannya ternyata jauh lebih gede daripada yang di permukaan. Ya, kalian pasti sudah bisa tebak, yaitu ekspor listrik ke Singapura melalui Batam, Bintan, dan Karimun. Dan pertanyaan yang paling sering muncul nih, siapa sih sebenarnya yang lebih butuh siapa? Nah, penasaran kan? Tapi sebelum menjawab semua itu, gua ajak kalian bedah satu persatu yuk guys. Karena kalau nggak hati-hati, justru membuat masyarakat makin bingung. So, tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Jadi faktanya ya, Singapura itu yang datang ke Indonesia untuk beli listrik, bukan sebaliknya. Kenapa Singapura sampai segitunya? Ya karena Singapura punya keterbatasan struktural yang nggak bisa mereka akalin sendiri. Wilayahnya yang kecil, nggak punya tenaga air skala raksasa, nggak punya lahan untuk dimanfaatkan untuk PLTB, dan potensi TS-nya pun sangat terbatas, dan sampai sekarang pun masih bergantung berat pada gas alam. Jadi, bisa disimpulkan nih, impor listrik hijau buat mereka itu merupakan kebutuhan nyata, bukan gaya-gayaan climate branding doang. Tapi tunggu, kenapa sih Indonesia mau menjual padahal kita itu sebenarnya butuh loh, bukan sama sekali nggak butuh? Nah, ini nih yang menarik. Coba kita pikir ulang. Ternyata strategi Indonesia itu jauh lebih besar daripada ekspor listrik ke Singapura. Jadi yang diinginkan Indonesia itu bukan hanya menjual listrik saja, melainkan menjual ekosistem, mulai dari PLTS skala gigawatt, transmisi bawah laut, ekspor listrik, kemudian investasi industri panel surya, investasi BESS atau Battery Storage System, dan ujungnya investasi juga di data center dan sekaligus ekosistem digital berbasis AI. Nah, ini bukan sekedar angan-angan loh, fakta konkretnya udah berjalan di lapangan. Contohnya nih, di sektor PLTS skala gigawatt dan sekaligus transmisi bawah laut, Singapura melalui EMA udah ngasih kondisional lisensi ke konsorsium seperti Pacific, Medco, Solar Energy, Adaro Green, dan sekaligus Vena Energy. Vena Energy sendiri bahkan udah tekan kesepakatan dengan Suntek dan PT RE Service untuk mendirikan pabrik perakitan panel surya sekaligus sistem penyimpanan energi baterai di Batam. Belum lagi, ledakan Green Data Center dan AI di Batam, perusahaan global dan regional seperti GDS Holding, Singtel buat perusahaan bareng Telkom, sampai Princeton Digital Group juga membangun infrastruktur data center skala besar di sana. Jadi yang terjadi di lapangan, sebenarnya ekspor listrik itu cuma pemicu doang, bukan tujuan akhir. Sasaran sebenarnya yaitu mengubah struktural ekonomi kita dari pola lama sumber daya lalu ekspor menjadi pola baru sumber daya, manufaktur, teknologi, dan terakhir yaitu jasa digital. Ini nih yang disebut dengan resource leverage, karena pemerintah pakai izin ekspor itu buat alat untuk mengarahkan investasi ke sektor prioritas. Gampangnya nih bahasa sederhananya, Indonesia itu mau ekspor listrik kalau di Batam itu dibangun pabrik PLTS, sistem penyimpanan energi baterai, data center, dan sekaligus industri AI. Titik, bukan koma. Dan kenapa Singapura terpaksa mau nih nurutin Indonesia? Dan faktanya, sekarang di Batam udah dibangun beneran. Karena selama ini Singapura itu udah jelas, udah jadi financial hub, legal hub, trading hub, dan teknologi hub di kawasan Asia Tenggara. Tapi mereka sadar, ke depan gak bisa lagi nih, mereka jadi makelar sumber daya alam Indonesia. Makanya, mau gak mau, untuk mempertahankan status regional hub, mereka butuh listrik hijau, dan sekaligus membangun JEZ atau Johor Exclusive Zone di Malaysia. Logikanya nih, kalau seandainya nih, Indonesia nggak mau kompromi untuk ekspor listrik hijau ke Singapura, ya setidaknya data center, AI itu ada di Johor, tapi otak dan komandonya masih di Singapura. Artinya, tindakan Singapura kerjasama dengan Malaysia itu sebenarnya murni defensif untuk kepentingan mereka sendiri, bukan berbaik hati. Tapi jangan salah loh, Singapura itu bukan cuma ngincar listrik, tapi mereka juga ngincar listrik murah. Bukti konkretnya ya udah jelas nih kemarin. Menteri SDM sendiri bilang di media, tahap negosiasi masih berkutat di harga. Artinya jelas, kalau di sini dong. Selain itu, Singapura punya kartu cadangan, yaitu Sarawak. Strategi yang mereka jalankan itu berjalan 3 arah. Buka kerjasama dengan Indonesia, di sisi lain, sambil menjajaki pasokan listrik dari Sarawak. Selain itu, mereka juga membuka peluang pasokan dari kawasan lain, misalnya dari Thailand, Laos, Vietnam, dan lain-lain. Strategi ini bikin Singapura punya alternatif, sehingga posisi tawar mereka di negosiasi harga jadi lebih kuat. Pesannya itu sederhana, kami ingin membeli listrik dari
dari Indonesia. Tapi kami juga punya opsi lain loh kalau harganya nggak kompetitif. Meski begitu, Indonesia tetap pegang kendali regulasi dan menolak tunduk pada tekanan harga sepihak. Indonesia berusaha mengunci harga tetap di green premium plus infrastruktur. Titik. Jadi nih, kalau Indonesia mau jual listrik ke Singapura, itu lengkap dengan sertifikat RE-nya, sekaligus paket industri yang wajib dibangun di Batam tadi. Dengan kata lain nih, kalau mau listrik, harganya premium, dan bangun juga industrinya di Indonesia. Inilah inti diplomasi ekonomi Indonesia. Kenapa Indonesia berani nih? Meski ada saingan dari Sarawak, kehadiran listrik hidro dari Malaysia sekilas memecah dominasi penawaran Indonesia. Melalui PLTA-nya, Sarawak mampu memproduksi energi bersih dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah dan stabil, tanpa perlu investasi besar seperti penyimpanan baterai. Buat Singapura, keunggulan biaya komoditas hidro ini sengaja dijadikan benchmark buat nekan keekonomian penawaran paket listrik tenaga surya plus BESS dari Indonesia. Tapi, Indonesia itu punya kartu truf loh, yaitu kartu geografi. Pertama, Batam letaknya itu lebih dekat dengan Singapura, dan lahan PLTS-nya pun juga skala besar. Selain itu, Indonesia juga nawarin integrasi industri, bukan cuman pasokan energi doang. Artinya, lu nggak perlu bangun industri sepenuhnya deh di JEZ kalau cuman demi nyelamatin ekonomi lu. Tapi, jadikan Batam pabrik energi hijau, industri data center dan AI, dan lu boleh ambil ekonominya. Itu baru yang pertama. Dan yang kedua, 80% jalur kabel laut Sarawak-Singapura melewati koridor Muri-Midai yang berada di bawah yuridiksi Indonesia. Secara hukum internasional UNCLOS, negara pantai punya hak tertentu nih buat mengatur aspek seperti rute, perlindungan lingkungan, dan keselamatan infrastruktur bawah laut di wilayah yuridiksinya. Jadi, Indonesia itu bukan menghalangi, tapi mengatur. Maka dari itu, Indonesia punya 1001 cara nih buat memperlambat kabel laut dari Sarawak ke Singapura. Misalnya, memperlambat proses perizinan dengan alasan teknis yang sah, meminta kajian lingkungan yang sangat mendalam, sedalam-dalamnya kalau perlu, menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi sebanyak-banyaknya, kalau perlu ditambah-tambahi, dan menentukan arah jalur yang diizinkan. Bisa aja tuh dibelokin, nggak bisa langsung lurus. Artinya, energi hijau dari Sarawak itu cuma ancaman di atas kertas. Dengan kata lain, Sarawak itu bukan Batna yang kredibel buat Singapura, selama Indonesia itu belum ngasih lampu hijau. Dan Indonesia nggak punya alasan tuh buat ngasih lampu hijau cepat-cepat karena selama proyek di Batam belum terkunci, izin buat Sarawak adalah kartu tawar yang sangat berharga. Selain itu, kenapa nih Indonesia berani main lambat-lambatan begini? Jawabannya simpel aja, karena Indonesia punya Batna atau alternatif lain yang nggak kalah bagus kalau kesepakatan dengan Singapura itu gagal. Indonesia itu punya pasar domestik sendiri, punya ASEAN Power Grid sendiri, punya pengembangan energi hijau lain seperti HVO dan sekaligus hidrogen di masa depan. Artinya, kalau Singapura itu nggak mau nih ekspor listrik ke Indonesia, bisa saja tuh dialihkan untuk produksi hidrogen sama Indonesia. Dan kalian tahu sendirilah 2050 seperti apa tuh pasar hidrogen di dunia. Tapi konsekuensinya, kalau kesepakatan ini gagal, Sarawak dijamin deh nggak bakalan tersambung ke Singapura di bawah tahun 2035. Ya mungkin 2040-2045 ya bakal dilambat-lambatin lagi nih sama Indonesia. Ya karena nggak punya alasan lagi tuh untuk ngasih izin dari Sarawak ke Singapura. Artinya, mau diversifikasi atau enggak, Singapura itu masih tetap wajib nyambung listrik ke Batam. Jadi balik lagi nih, pertanyaannya ke awal. Siapa sebenarnya yang butuh siapa? Sekarang kalian sudah pasti bisa menjawab sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Indonesia bakal berhasil nggak memainkan kartu ini sampai akhir? Atau malah kalah taktik di meja negosiasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!